Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer untuk karir dan uang Cancer di bulan Mei 2024. Ini general reading, so bisa aja nggak bisa cocok untuk semua Cancer. Kalau oke, ambil yang baik ya, ambil manfaatnya, ambil nasihat-nasihatnya jika itu ada. Oke, kita coba lihat energinya Cancer. Oke, karir dan uang Cancer Mei 2024. Ini kartunya nih, soalnya agak-agak ada plastiknya, jadi ya gampang merucut. Karir dan uang Cancer. Ya. Oh, ada the devil keluar. Oke, kita ambil the devil, oke? Oke. Semua kartu di sini aku baca. Oke. Cancer, ada the devil. Oke. Ada two of wands. Ada the sun. Two of swords. Karir dan uang Cancer. Ada two of cups. Nine of pentacles. Page of pentacles. Oke. Seven of wands. Oke, jadi kalau lihat dari kartunya di sini kita ngomongin soal karir dan uang, karir atau pekerjaan dan uang finansial kamu Cancer. Ya, ada the devil di sini. Aku rasa di sini ada perasaan atau deep inside kamu masih belum merasa berhasil dengan apa yang kamu capai, dengan apa yang kamu dapatkan sampai di titik ini sekarang gitu. Dan ini mungkin kaitannya dengan sebuah perubahan baru ya gitu. Jadi maybe kamu baru aja keluar dari zona nyaman, atau kamu memulai hal baru, atau kamu sampai di titik ini kamu menyadari bahwa kemarin-kemarin yang kamu lakukan itu baru dari sebagian apa yang kamu pengen lakukan. Dan di bulan Mei ini aku rasa mungkin kamu punya pikiran yang lebih jernih, lebih luas, dan kayak lihat kembali ke dalam diri kamu gitu. Apa yang selama ini kamu lakukan, apa yang selama ini kamu kejar, udah sesuai dengan apa yang kamu pengen atau enggak? Udah sesuai dengan panggilan jiwa kamu atau enggak gitu. Jadi kalau ngomongin soal karir dan uang, mungkin di sini ada beberapa hal yang mungkin menjadi pelajaran besar dalam hidup kamu, ya. Dalam hidup kamu ada pelajaran yang besar, aku rasa, dan ada beberapa hal yang mungkin, ya, I don't know, mungkin kamu sedikit kayak menyesal atau kecewa, atau beberapa juga putus asa mungkin, tapi ini hanya awal aja. Selanjutnya kamu penuh dengan kesadaran, menyadari bahwa perasaan semua itu tuh bagian dari proses kamu menjadi dewasa, ya gitu. The devil di sini aku artikan seperti itu. Jadi ada kelahiran kembali, ada bukan kelahiran kembali juga sih ya. Bisa-bisa aja ada bisa ya kelahiran kembali, atau bisa kayak kamu punya mindset baru tentang hidup kamu. Kamu punya pemikiran baru tentang bagaimana menjalani hari-hari ke depannya, atau kamu udah mengambil keputusan untuk itu. Ya, gitu. Jadi di awal ini mungkin sangat berat bagi kamu. Ya, maybe start from zero. Ya, mulai dari nol lagi, mulai berpikir dari dasar lagi gitu, dan kamu harus mulai semuanya sendiri maybe gitu ya.
Ini bisa soal karir, bisa soal pekerjaan kamu saat ini, atau bahkan soal uang kamu juga. Ini general reading ya, jadi aku nggak bisa ngomong secara spesifik juga tentang detail pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di sini ya, kamu pakai energinya untuk awal baru dalam hidup kamu. Itu apa yang kamu pengen, identitas kamu tuh apa gitu ya. Oke, Two of Wands ya, memang sometimes kamu kayak ngerasa keputusan yang aku ambil itu udah bener atau enggak? Apa yang aku ambil sekarang di bulan Mei ini tentang pekerjaan atau karir kamu itu udah bener atau enggak? Memang kayak ada kekhawatiran karena mungkin kamu harus mulai dari nol, atau kamu harus adaptasi dari nol. Maybe kamu pindah ke perusahaan baru, atau kamu resign dan bangun bisnis baru, atau kamu meninggalkan pekerjaan lama dan fokus pada pekerjaan yang lain gitu, atau kamu memulai hal yang baru, atau bahkan kamu istirahat, bisa aja ya gitu. Ya, yakinlah bahwa perasaan ini adalah bagian dari proses. Perasaan ini sangat wajar dialami oleh banyak orang, di mana saat ini kamu berada pada fase yang seperti ini ya gitu. The Sun, Two of Swords ya, pasti akan ada bantuan dari Tuhan, pasti akan ada pencerahan, pasti akan ada maybe Tuhan kasih seseorang buat ngebantu kamu, seseorang buat ngebimbing kamu, atau bahkan nge-guidance kamu gitu, supaya kamu supaya kamu nggak kesusahan untuk ngatur atau ngambil keputusan atau cari inspirasi. Pasti ada jalan untuk menuju ke sana gitu, jika kamu yakin dengan keputusan yang kamu ambil ini ya. Two of Swords ya, jadi aku rasa yang perlu diperhatikan di bulan Mei ini adalah bagaimana kamu paham betul dan tahu betul bahwa keputusan yang kamu ambil itu benar-benar keputusan dari diri kamu. Pasti akan ada omongan-omongan atau akan ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan kamu. Maybe your family, your friends, your boyfriends maybe, atau orang-orang terdekat kamu, your girlfriend gitu. Pastikan kamu punya batasan untuk itu. Jadi ketika kamu masih belum bisa kuat dengan atau belum tangguh dengan keputusan yang kamu ambil, kamu masih kayak khawatir nanti ke depannya bagaimana, kan ada Two of Wands, kamu masih kayak ada beberapa hal yang diraba dan belum jelas hasil atau spesifikasi ke depannya tuh gimana tuh kamu belum jelas, dan ada kekhawatiran bahwa akan terpengaruh oleh orang-orang luar, orang-orang di lingkungan gitu. Jadi kamu harus bikin batasan untuk itu ya gitu. Jika kamu yakin dengan keputusan kamu gitu. Keyakinan kita itu kadang ya, ini yang aku pengen, gue mau hal ini, tapi kadang namanya manusia dan kita hidup bersosial, ketemu banyak orang, sometimes omongan A, B, C, D, E itu kayak membuat kita terlalu dizzy, pusing karena banyak energi yang masuk, pendapat A, B, C, dan akhirnya mengacaukan keputusan kita, mengacaukan energi kita. Jadi kamu harus bikin batasan untuk itu. Mungkin untuk beberapa hari ke depan, atau bahkan minggu atau bulan, kamu cukup fokus dengan diri kamu sendiri, fokus pada apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu kerjakan. Jadi mungkin kamu harus membatasi komunikasi dengan mereka, membatasi pertemuan dengan mereka gitu ya. Kalau hal ini atau pekerjaan ini, project ini, apapun yang akan kamu lakukan di bulan ini, bener-bener itu hal yang selama ini kamu pengen ya gitu. Bisa soal aja istirahat juga bisa aja. Sometimes we need to break dari karir kita ya, apa aja. Jadi kamu fokuskan itu energinya, kamu
manfaatkan sebaik mungkin. Ya, oke. Two of Cups. Kita coba ngomongin soal uang ya. Two of Cups, Nine of Pentacles, Page of Pentacles, dan Seven of Wands. Oke. Karena aku tadi bilang ini adalah bisa jadi dibilang awal baru atau sesuatu yang baru atau kelahiran baru, ya memang kita mulai lagi dari nol. Tapi Two of Cups di sini aku rasa jika kamu melakukan hal ini, project ini, kerjaan ini dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan passion, aku rasa kamu akan ngedapetin hasil sesuai dengan kerja keras kamu. Jadi kalau kamu kerja 7, ya kamu akan ngedapetin 7. Kalau kamu kerja 10, ya aku rasa kamu akan ngedapetin 10 itu. Tapi di sini ya ada Seven of Wands, memang ada beberapa hal yang kayak mungkin bakal ngeganggu kamu jika dalam perjalanannya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu harus kembali ke sini, Two of Cups. Ya, fokus, cintai apa yang kamu lakukan dengan sepenuh hati, kasih cinta, kasih apa ya, waktu, passion gitu. Dan Page of Pentacles, kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan hasilnya oke, kita pasrahkan pada Tuhan, pada semesta gitu. Yang perlu kita lakukan ya udah, kita tanam aja terus sampai nanti kita bisa memanen apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam itu ya. The Nine of Pentacles, so far so good, maksudnya gini, so far so goodnya gini. Jadi mungkin kamu memulai hal baru atau kamu lagi ada sesuatu yang baru ya, aku bilang di awal. Tapi di bulan Mei ini, aku rasa kalau ngomongin soal uang, so far so good, nggak ada masalah di bulan ini ya gitu. Jadi bisa aja kamu akan ngedapetin banyak uang. Kalau semisal kamu nggak ngedapetin banyak uang, at least kamu bulan ini nggak akan kekurangan gitu ya gitu. Dan kalau aku udah ngomong kayak gini, this is peluang energinya buat kamu, dan manfaatkan dengan baik gitu. Jadi kalau peluangnya bagus dan kamu nggak bisa manfaatkan energinya dengan baik, ya bisa aja terjadi hal yang sebaliknya, atau potensinya tuh kita nggak bisa ngedapetin potensi itu 100% gitu. Jadi ini energinya lagi baik nih, tapi kita malas-malasan nih, kita nggak pakai energi ini dengan sepenuh hati, dengan kecintaan, dengan yang aku bilang tadi, ya mungkin kita akan dapetin, misalnya kita harusnya dapat 10 nih, akhirnya kita cuma dapat 6 gitu. Ya, nggak akan sampai minus gitu, atau nggak akan sampai misalnya jatuh dan lain sebagainya, tapi harusnya kita dapat yang benar-benar optimal. Tapi karena kita nggak usaha, karena kita nggak berserah, karena kita nggak attract abundance gitu, kita nggak fulfill, menikmati apa yang kita lakukan, dan kita tidak happy, ya hasilnya mungkin akan berbeda ya gitu. Oke, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Manfaatkan energinya dengan sebaik mungkin. Tetap happy, semangat, intinya happy, penuh dengan kecintaan, lakukan dengan sepenuh hati, dan hindari stres, dan hindari gangguan-gangguan dari luar, energi-energi yang gak penting ya. Fokusnya hanya diri kamu sendiri, fokus pada pekerjaan diri kamu ya, apapun itu. Oke, semoga bulan ini penuh dengan keberlimpahan. Semoga bulan ini kita penuh dengan banyak uang, banyak rezeki, sehat selalu. Oke, thank you, bye-bye.